Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya. Saya absen dulu ya. Iya. Lulu Atul Azizah, Hadirah, Bu. Marhatu Salihah. Hadirah. Ya, berangkat semua ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang kurban. Ada yang tahu kurban itu apa? Nggak tahu, Bu. Belum tahu ya? Iya. Kurban berarti binatang sembelihan. Ada yang sudah pernah lihat orang berkurban? Sudah pernah ya. Jadi kurban itu berarti binatang sembelihan. Apa saja yang bisa disembelih saat kurban? Sapi. Apa lagi? Unta. Apa lagi? Kerbau. Terus apa lagi? Kambing. Ya. Jadi binatang yang bisa disembelih untuk berkurban yaitu ada Sapi, unta, kerbau, dan juga dan kambing. Ya. Kalau ayam bisa untuk berkurban apa enggak? Enggak. Bisa ya. Kalau kucing Enggak bisa. bisa. Jadi yang bisa untuk berkurban adalah sapi, unta, kerbau, dan kambing. Kemudian sapi, unta, kerbau, dan kambing ini disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi menyembelih hewan kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Jadi penyembelihannya itu bisa pada hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik. Sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang dijadikan kurban itu tidak semua jenis hewan, melainkan beberapa jenis saja seperti unta, sapi, dan kambing atau domba ya. Jadi tidak semua hewan itu bisa dijadikan sebagai kurban. Kemudian pelaksanaan kurban. Ini sudah ditulis ya? Sudah. Pelaksanaan kurban. Jadi penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di hari nahar. Hari nahar yaitu hari sahnya penyembelihan hewan kurban. Jadi hari sahnya penyembelihan hewan kurban itu disebut hari nahar ya. Hari nahar adalah hari raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Selepas sholat Idul Adha. Jadi penyembelihan hewan kurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Dan hari tasyrik
pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal berapa saja? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bagi orang yang berkurban tidak boleh memperjualbelikan hasil penyembelihannya, baik daging maupun kulitnya. Jadi orang yang berkurban itu tidak boleh memperjualbelikan daging kurban. Jadi tidak boleh diperjualbelikan ya. Akan tetapi orang yang diberi bagian hewan kurban boleh memanfaatkannya baik dikonsumsi maupun dijual. Jadi orang yang diberi daging kurban itu boleh memanfaatkannya untuk konsumsi ataupun bisa dijual. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Ya, jadi orang yang berkurban kok menjual daging kurbannya, itu ibadah kurbannya itu tidak bernilai atau sia-sia ya. Kemudian ada juga manfaat terbaik ibadah kurban. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, kurban itu bisa memupuk rasa empati di dalam diri. Kemudian ibadah kurban itu bisa melatih diri untuk menjadi seorang dermawan. Jelas, karena ibadah kurban itu membagi-bagikan daging ya kepada orang lain. Jadi bisa melatih diri untuk memiliki sikap yang dermawan. Kemudian ibadah kurban itu menambah berkah rezeki ya, karena seperti bersedekah gitu. Jadi rezekinya itu menjadi berkah. Kemudian ibadah kurban itu memupuk rasa solidaritas, bekal pahala di hari akhir, meningkatkan ketakwaan pada Allah, menghindarkan diri dari sikap tamak ya, menjaga silaturahmi, memenuhi kebutuhan gizi kaum kecil, dan memakmurkan masjid. Itu adalah manfaat berkurban. Sudah paham? Sudah. Ya. Tadi berkurban itu artinya apa ya? Kurban itu artinya binatang yang disembelih. Binatang sembelihan. Apa saja yang disembelih saat kurban? Sapi, unta, bisa apa saja? kerbau, dan kambing atau domba. Tanggal berapa saja? Tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Sudah paham ya? Iya. Kemudian ini saya ada lintingan yang berisi pernyataan. Nanti kalian jawab apakah benar atau salah ya. Jangan dibuka dulu. Iya. Sudah dapat semuanya ya? Ya. Sudah. Sekarang punya Lulu coba dibacakan. Maju boleh. Kucing bisa untuk berkurban? Betul atau tidak? Tidak. Karena kucing tidak bisa untuk Berkurban. Yang bisa untuk berkurban apa saja tadi? Sapi. Terus? Unta. Apa lagi? Kerbau. Terus? Kambing. Atau domba. Nah. Bagus, coba dibacakan. Penyembelihan
hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Betul apa salah? Betul. Jadi penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ya, sudah paham semuanya ya? Sudah. Ya, sekarang tugas kalian mengerjakan LKS halaman 47. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Jangan santai-santaikan ya. Iya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang kita cocokkan ya. Bukunya ditukar. Ditukar. Ya. Nomor 1. Dalil atau dasar dianjurkannya berkurban yaitu Quran surat A. Al-Ikhlas ayat 2, B. Al-Fatihah ayat 3, C. Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, D. Al-Baqarah ayat 1. C. C. Apa? Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ya, Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Nomor 2. Waktu pelaksanaan kurban yaitu sesudah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal A. 10 Zulhijjah, B. 11 Zulhijjah, C. 12 Zulhijjah, D. 13 Zulhijjah. Berapa? A. 10 Zulhijjah. Nomor 3. Menyembelih kurban sebaiknya dilaksanakan pada A. Malam hari, B. Sore hari, C. Siang hari, D. Tengah malam. C. Siang hari. Sebaiknya dilakukan pada siang Siang hari. hari. Nomor 4. Tempat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebaiknya di A. Sungai, B. Laut, C. Sawah, D. Lapangan. Di mana? D. Lapangan. D. Lapangan. Kenapa dilakukan di lapangan? Kalau di sungai bisa apa enggak? Enggak. Bisa ya, nanti kelelep. Kalau di laut? Enggak bisa. Kalau di sawah? Enggak bisa. Bisa. Jadi yang paling baik yaitu ada di Lapangan. Nomor 5 yang terakhir. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinah. Musinah itu artinya apa? A. Yang berumur 1 tahun, B. Yang berumur 1,5 tahun, C. Yang berumur 2 tahun, D. Yang berumur 2,5 tahun. C. Berumur 2 tahun. 2 tahun. Ya, sudah paham semuanya ya? Sudah. Ya, silakan bukunya dikumpulkan, nanti saya nilai. Ya, silakan bukunya bisa diambil lagi. Ya, cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Tidak.
Tidak ada ya? Sudah paham semuanya ya? Iya. Nah, sekarang silakan berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Amin. Siap. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.